kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Yang A. Perkembangan politik masa demokrasi liberal. Yang pertama, sistem pemerintahan. Tidak sampai 1 tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensial digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer. Hal ini ditandai dengan pembentukan kabinet parlementer pertama pada November 1945 dengan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Pada masa Republik Indonesia Serikat, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh konstitusi, yaitu konstitusi Inggris. Begitu juga pada masa demokrasi liberal, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh Undang-Undang Sementara 1950 atau dikenal dengan konstitusi liberal. Salah satu ciri yang nampak dalam masa ini adalah sering terjadi penggantian kabinet. Mengapa sering terjadi penggantian kabinet? Hal ini karena disebabkan adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat diselesaikan dengan baik-baik, sehingga dari tahun 1950 sampai 1959 terjadi silih berganti kabinet, yaitu yang kedua, sistem pertanian. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia memerlukan adanya lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945. Keberadaan parlemen dalam hal ini, DPR dan Menteri tidak terlepas dari kebutuhan adanya perangkat organisasi politik, yaitu partai politik berkaitan dengan hal tersebut. Pada 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengutamakan pembentukan Partai Nasional Indonesia. Namun keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan. Gagasan pembentukan partai baru muncul lagi ketika pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintahan pada tanggal 3 November 1945. Yang ketiga, pemilihan umum 1955. Pelaksanaan pemilihan umum ini bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan dewan konstituante. Pemilihan umum ini diikuti oleh partai-partai politik yang ada oleh kelompok perorangan. Pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang sejak kabinet Aldi Sostromijojo I 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955 dengan membentuk panitia pemilihan umum pusat dan daerah pada 31 Mei 1954. B. Mencari sistem ekonomi nasional. Yang pertama, pemikiran ekonomi nasional pada umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Yang pertama, Gunting Syarifuddin. Yang kedua, Gerakan Benteng. Yang ketiga, Sistem Ekonomi Alibaba. Yang keempat, Persetujuan Finansial Ekonomi. Yang kelima, Gerakan Aksaat. Yang keenam, Rencana Pembangunan 5 tahun. Ketujuh, Musyawarah Nasional Pembangunan. 8, nasionalisasi perusahaan asing. Dan yang kedua, sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah sebuah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya bagi rakyatnya. Rakyat suatu negara yang mengaku sistem ekonomi liberal bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Semua keputusan ekonomi berhak untuk ditentukan sendiri oleh masing-masing individunya. Sekian dari video ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.